kita harus bermain istilahnya itu afirmasi. Jadi mindset kita ini adalah ketaatan, tetapi ini juga bermanfaat untuk kesehatan. Jadi dua kata kuncinya, ketaatan dan juga kesehatan. Selalu semangat karena puasa adalah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Orasi, obrolan Islami edisi spesial Ramadan bersama aku, Eloy Sinelerian, sebagai host pada hari ini. Dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Ada Bapak Dr. Sagiran. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak kabarnya? Selalu semangat karena puasa adalah sehat. Wah, luar biasa sekali teman-teman. Bapak aja semangatnya luar biasa. Masa teman-teman yang ada di sana kalah nih semangatnya? Nggak boleh dong ya. Nah, gimana Pak puasa hari ini? Lancar? Alhamdulillah. Ya, pokoknya semuanya serba harus dibikin nyaman, dibikin aman karena sungguh sehat itu mahal harganya. Wah, sudah disinggung nih teman-teman. Nah bener banget, sehat itu mahal Pak. Nah pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng Bapak Dr. Sagiran seputar dengan tema puasa dan kesehatan. Nah biasanya puasa itu erat kaitannya dengan kesehatan nih Pak. Nah apa sih sebenarnya manfaat dari puasa bagi kesehatan sendiri Pak? Ya baik teman-teman, saya langsung to the point ya. Nggih Pak. Eloy mungkin punya motor enggak? Kalau di Jogja belum ada Pak, karena tidak diizinkan dengan orang tua. Teman-teman yang rata-rata bawa motor, tengok tuh kilometernya udah nyampe berapa? Kayaknya udah ribuan Pak. Tuh, udah pertanyaannya, banyak. Berapa kali dia servis? Apalagi berapa kali dia ganti oli? Bahkan berapa kali dia turun mesin? Sudah banyak kali sepertinya Pak. Harusnya demikian. Iya. Karena kalau enggak udah pasti starter itu kik enggak bakal jalan. Nah, ini tubuh ini juga mesin, oke? Nah, motor atau alat-alat apapun pasti punya buku manual, betul enggak? Iya, Pak. Kecuali belinya di black market. Nah, buku manualnya mesin tubuh kita itu apa coba? Apa itu Pak? Ya Quran. Ya syariat. Makanya teman-teman janganlah menganggap beragama ini membebani, salah. Agama ini adalah buku manual untuk supaya tubuh kita ini bisa terjaga kesehatannya, dan itulah puasa. Begitu. Oh, berarti bisa disimpulkan begini ya Pak. Sebenarnya puasa itu sendiri sangat dianjurkan dalam dunia kesehatan. Yes. Saya bilang ganti oli turun mesin. Ada ndak montir yang yang bisa ganti oli tapi mesinnya menyala, bisa nggak? Enggak, harus dimatikan dulu. Harus dimatikan dulu. Nah makanya kita terkena ini organ tubuh kita ya, terutama saluran pencernaan, mulai dari mulut, oke? Kemudian namanya kerongkongan, ya. Kemudian lambung, usus 12 jari, usus kosong, usus halus, usus buntu, usus kasar naik, usus kasar. Bisa ngulangi enggak? Ya pokoknya seluruh panjang usus ini sampai yang paling bawah namanya apa? Susah kan mau ngomong. Ya pokoknya mulai dari mulut sampai bakdo mulut gitu aja deh. Itu harus istirahat. Karena apa? Karena perlu servis, perlu turun mesin, perlu ganti oli. Seumur-umur kapan kita mengistirahatkan itu saluran? Okay. Nah benar nih. Nah teman-teman, tadi udah dengar kan informasi dari Bapak Dr. Sagiran bahwasanya puasa ini sangat dianjurkan untuk kesehatan. Nah Pak, tapi teman-teman yang ada di rumah dan termasuk saya ini penasaran Pak. Kalau kita kan anak muda zaman sekarang tuh banyak sekali yang terkena penyakit pencernaan Pak, asam lambung. Nah itu kira-kira kalau puasa sendiri itu akan berpengaruh lebih buruk untuk penyakit kita atau tidak Pak? Baik, begini, kita harus bermain istilahnya itu
afirmasi. Jadi mindset kita ini adalah ketaatan, tetapi ini juga bermanfaat untuk kesehatan. Jadi dua kata kuncinya, ketaatan Dan juga kesehatan. Kalau tadi menyinggung namanya sakit mah, oke. Tolong catat, teman-teman catat. Nih angkanya 80%, oke. Penyakit mah itu adalah pikiran. stres. Nah, udah ngerti kan? Anak-anak muda sekarang healing apa itu healing? Hilang kali ya. Healing untuk hilang, Pak. Nah, jadi itu 80%. Ayo mumpung Ramadan, oke. Tadi mindset ketaatan sekaligus kesehatan. Barusan ada yang konsultasi kepada saya, Dok, saya itu sakit GERD. Ya udah nanti dicarilah GERD itu apa. Saya cuman kuat perut kosong 5 jam katanya. Ya, saya bilang, tolong kata-kata cuman itu dibuang. Karena itu udah ngunci sendiri. Kunci mindset ya, Pak ya. Iya. Hari ini saya kuat 5 jam, Dok. Oke. Besok 6 jam bisa enggak? Insya Allah bisa. Ayo coba 6 jam, 7 jam, 8 jam. Akhirnya di hari keberapa bisa puasa. Nggih. Oke? Benar, berarti sakit mah itu tidak menjadi alasan penghalang untuk kita tidak puasa, teman-teman. Nah, banyak juga kok Pak kasusnya. Saya sendiri juga merasakan bahwasanya kan saya sakit lambung nih Pak. Tapi selama puasa ya alhamdulillah saya sehat-sehat aja gitu Pak. Yes, itulah. Makanya kuncinya di afirmasi mindset ya. Ketaatan, kesehatan. Gitu. Yang buat makin sakit kayaknya stres karena tugas nih teman-teman. Nah mungkin itu ya teman-teman informasi untuk teman-teman yang kebanyakan bertanya seputar gimana sih yang sakit mah tapi tetap harus menjalankan ibadah puasa. Nah mah sendiri tidak menjadi penghalang buat kita untuk melakukan ibadah puasa gitu. Nah Pak, sebenarnya kan kalau misalkan kita puasa tuh dianjurkan sekali untuk sahur ya Pak. Nah tapi kalau secara hukum Islam kan sahur itu hukumnya sunnah Pak. Nah itu dari perspektif medis itu bagaimana Pak untuk sahur? Ya baik, jadi selalu dalil atau syar'i dikedepankan, kemudian hikmah yang lain termasuk medis itu mengikutinya. Oke. Nah ini saya selalu mengatakan kalau dalilnya ada, ayo yang lain itu menjadi syawahid. Syawahid itu apa ya? Saksi gitu ya, atau approve gitu ya. Jadi hadisnya jelas, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi kita mesti makan sahur itu karena perintah itu ya kan, kalau orang-orang teman-teman yang ada di usul fiqh mengatakan perintah itu ya untuk kewajiban untuk dilaksanakan gitu. Di sana ada barokah. Nah, ketika seseorang melakukan sahur, maka tadi itu mindset ketaatannya adalah barokah. Cari ini, barokah. Iya, ini perintah. Makanya sampai di hadisnya dikatakan meski hanya seteguk air. Yes. Jadi jangan pernah nggak sahur. Sayang dong nggak dapat barokah. Nah, gitu. Nah, kalau semisal memang bangunnya kesiangan gitu. Nah, itu kan persoalan aduh, nugas ya toh. Terus begadang. Nah, jadi begini, ada yang aneh-aneh juga mikirnya. Saya kan mau tidur udah makan tuh, terus nggak sahur, kan malah puasanya lebih panjang, pahalanya lebih banyak dong. Ini ngaco namanya. Tolak ukurnya sepertinya berbeda. Itu kan alasan aja dia nggak mau bangun kan gitu. Males bangun. Nah tuh, jadi nggak bisa begitu. Secara medis juga rentang waktu dehidrasi itu sudah diukur pada tubuh manusia normal adalah rentang antara 12 sampai 14 jam. Nah, jadi ya itulah yang mesti diikuti dan itulah rumus kesehatan. Kalau teman-teman tahu di daerah Norwegia ujung yang ada viral itu lihat matahari dan lihat bulan. Dia ngikut puasa Mekah. Waktunya Jadi, menyesuaikan Mekah udah difatwakan sama ulama. Jadi Norwegia mengikuti puasanya Mekah. Karena apa? Karena udah diatur tuh
ya. Makanya sahur. Oke. Sahur ya teman-teman. Nah. Sahur, wajib sahur. Enggak ketang kita cuma minum air putih Minum gitu air ya, Pak. putih. Karena di sahur sendiri kita nggak mencari kenyangnya aja gitu, tapi kita juga nyari barokahnya gitu. Nah, Pak, untuk menu sahur sendiri itu berarti tidak kalau secara medis itu ada menu idealnya nggak Pak buat sahur? Begini, kalau nanti teman-teman tahu makanan itu ada yang gampang dicerna, mungkin kalau bahasa kelihatannya itu instan gitu ya, tapi instan dalam arti bukan seduh-seduh apa bukan, tapi begitu dimasukkan itu langsung tinggal ready, tinggal diserap oleh pembuluh darah usus gitu. Itu namanya instan. Ya contoh yang mudah, asal itu berupa gula manis, kemudian nasi putih menjadi plain rice gitu. Itu contoh-contoh instan. Nah, untuk sahur itu yang paling cocok justru yang tidak seperti itu. Jadi yang dicernanya agak lama. Nah, itu cirinya yang banyak mengandung serat. Jadi dari buah-buahan misalnya, dari sayur-sayuran. Kenapa? Supaya mohon maaf yang orang Jawa paham, nggak cepet ngintir-intir. Ngintir-intir tahu? Wah, apa ini ngintir-ngintir, Bang? Apa namanya, perut itu cepet kosong terus keroncongan lah gitu ya. Keroncongan, ya, cepat jadi, lapar. Ya cepat lapar. Jadi dengan kita pilih menu yang berserat ya, berserat tinggi, itu pencernaannya itu tidak langsung habis gitu, tapi pelan ya. Jadi tidak drastis banget gitu. Nanti jam 8, jam 9 udah mulai kan nggak enak kan. Wah, kalau begitu saya selama ini salah pengetahuan nih Pak berarti. Karena tadi itu masih kaitannya dengan malas bangun, atau kalau bangun udah mepet, adalah mie instan aja kan gitu. Iya benar banget. Iya itu. Apalagi anak kos kan teman-teman. Bangunnya pasti nggak teratur, nggak kayak kalau misalkan di rumah. Kalau di rumah kan ada orang tua yang selalu membangunkan. Nah, kalau di kos kan fleksibel aja, mau bangun ya monggo, enggak ya monggo gitu Pak. Oke teman-teman. Nah Pak, biasanya kalau puasa itu jadi momentum untuk para remaja diet. Sebenarnya puasa itu bagus nggak sih Pak untuk diet sendiri? Not really. Oke, gini teman-teman, bolehlah melongok ke situs atau ke produk yang sudah saya tulis dalam bentuk buku. Jadi saya itu nulis buku judulnya SGR ya, tahu SGR? Apa itu Pak SGR? SGR. SGR. Nama saya. Oh, Sagiran. Oh, mohon maaf Pak. Enggak. Canda. Enggak, dulu ada buku namanya OCD kan, OCD kan? OCD. Obsessive Compulsive Diet. Oh, iya. Nah, tahu Pak, dietnya ada di tahu teman-teman itu tahu. dietnya sama? Mas Deddy Corbuzier, oke? Iya. Nah, saya baca itu buku OCD. Ternyata yang dipakai itu memang puasa itu. Tapi puasa bukan syariat Islam. Puasa dalam judul intermittent fasting atau windowing meal. Jadi orang boleh makan hanya dari jam tertentu ya, sekian sampai sekian. Di luar jam itu enggak boleh sama sekali. Cuman air putih doang. Nah, saya agak ribet ketika ada teman-teman yang saya makan. Terus dia jawab, no. Loh, ngapain? Saya baru OCD-an katanya. Apa OCD-an? Ada yang tersiksa banget itu. Iya, Pak. Memang diet itu salah satu upaya untuk menyiksa diri. Udah kasihan anak kos tersiksa lagi. Jadi gini, loh kalau ini puasa kenapa enggak pakai syariat Islam? Akhirnya saya kontan waktu itu, yang berat badan saya hampir 100 kilo. Wah. Nah kan? Wah, tapi sekarang lihat teman-teman, dokter jadi, ini langsing sekali gitu kan. Lihat ya, nanti bukunya judulnya Sehat Gaya Rasul. Wah boleh nih, rekomen untuk dibeli teman-teman. Makanya kan judulnya SGR, Sehat Gaya Rasul. Daripada orang bilang OCD-an, terus saya bilang ayo SGR-an gitu. Jadi yang diingat bukan Mas Deddy tapi Dokter Sagiran. Rasul, Dokter Sagiran.
Rasul. Gitu ceritanya. Jadi betul kalau teman-teman yang ada problem tentang berat badan, admin tolong ya kasih nomor kontaknya. Atau gimana cara ordernya gitu. Enggak. Maksud saya, ayo gabung ke klub ya yang saat ini lagi melaksanakan itu. Saya mau kok bimbing. Keren toh. Jadi Ramadan diet sehat gaya Rasul. Lebaran ya. badannya langsing. Gitu. Oke teman-teman, sangat rekomen sekali ya nih, apalagi bagi kaum wanita yang resah pas Lebaran bajunya pada nggak muat nih. Termasuk saya sih sebenarnya. Oke, itu ya teman-teman tadi sudah terjawab bahwasanya puasa itu bisa menjadi ajang diet asalkan dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah Pak, puasa sendiri hukumnya bagi ibu hamil dan menyusui itu dari perspektif kesehatan bagaimana Pak? Baik, ayatnya kan jelas ya. Jadi di surat Al-Baqarah 182, 183, 184, 185. Nanti dibaca semua. Ada ujung ayat yang bunyinya wa antasumu khairul lakum. Jadi setelah bicarakan orang yang mungkin sakit termasuk hamil, orang tua dan seterusnya, itu kemudian dibicarakan kan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi membicarakan fidyah ya, artinya yang tidak mampu ya silahkan bayar fidyah dan seterusnya. Tapi ujung ayatnya bunyinya wa antasumu khairul lakum. Jadi kalau mau puasa tetap bagus. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil ya, kalau hamil kan ibu-ibu ya, masuk mbak-mbak hamil, bahaya itu. Itu saya sarankan tetap diusahakan puasa. Dengan cara apa? Dengan cara overhidrasi. Jadi katakanlah begini, kebutuhan cairan dia terutama itu berapa secara hitungan menurut rumus berat badan medis ya, menurut rumus medis harus dicukupi ketika berbuka. Yes, ketika pokoknya dalam waktu dia mulai buka sampai kemudian datang sahur, kemudian di saat sahur juga, pokoknya intinya cukup kebutuhannya. Itu insya Allah aman. Ya kecuali mungkin ibu yang hamilnya udah diketahui misalnya kembar 3 lagi. Ada loh kembar 3 itu. Ada ya teman-teman. Jadi itu cepet banget lapar itu. Dia kalau ditanya makannya berapa kali, 7 kali gitu. Wah, Masya Allah. Oh iya. Ya kalau yang gitu mungkin benar-benar lemes nggak kuat, ya udahlah. Ya nanti bayar fidyah atau puasa setelah lahiran. Wah, ilmu baru nih teman-teman. Sebenarnya ibu Gitu. hamil dan menyusui itu masih bisa melaksanakan puasa. Ayo. Gitu teman-teman, tidak menjadi penghalang. Puasa kan menjalankan ibadah, gitu ya Pak. Ketaatan dan kesehatan. Gitu. Ketaatan dan kesehatan harus imbang Pak. Iya. Jangan sehat doang tapi nggak taat. Yes. Oh, udah kesimpulan sih? Belum Pak. Kan tadi kita udah berbicara soal sahur, udah berbicara tentang apa aja menu ideal. Nah kita beralih nih Pak ke buka puasa. Katanya kalau berbuka puasa itu dianjurkan untuk memakan atau meminum yang manis-manis. Itu benar atau tidak Pak? Secara medis bagaimana? Berbukalah dengan yang manis. Nggak boleh nyebut merek gitu ya. Tapi kalau istrinya udah manis kayaknya udah cukup deh Pak. Iya, jadi memang ini kebalikan dengan sahur. Ya kan? Kalau tadi sahur kan yang awet, yang dicerna agak lama gitu. Kalau buka kebalikan. Biar langsung fresh gitu. Jadi seimbang dia. Yes. Jadi begitu masuk langsung ya beredar, jadi seger ya. Jadi silahkan, itu benar, itu bagus. Nah, Benar, teman-teman. cuma begini, beberapa orang punya kebiasaan berlebih ya, berlebih. Nah ini yang tidak bagus. Tetap sekedarnya saja. Bahkan sebetulnya kalau aslinya tuntunan itu kan air zam-zam, aslinya tuntunan. Dan ini bagus ya. Jadi tubuh itu disiapkan dulu dengan cairan. Karena sebetulnya yang paling berkurang itu adalah
cairan, teman-teman catat ya, cairan, Dehidrasi. Maka yang nomor 1 dilakukan sebetulnya rehidrasi. Nah, rehidrasi yang nyaman itu orang bisa saat itu minum 1-2 gelas ya, umumnya ya 1 gelas ya, 2 gelas mungkin. Tapi kalau yang udah terbiasa nyaman kok. Nah, kalau dia itu langsung makan misalnya atau yang manis itu ya nanti cenderung kebablasan. Apalagi yang tadi mau program diet tadi itu. Tetap anjuran pertamanya adalah air putih. Nah, setelah itu baru yang lain. Kurma misalnya kan manis, bagus, atau makanan yang lain. Nah, biasanya teman-teman ini Pak, termasuk saya kalau buka puasa tuh jadi ajang buat balas dendam. Karena seharian nggak makan, terus langsung tuh Pak makan nasi lah atau makan apa gitu. Nah, sebenarnya itu kalau secara medis itu harusnya memang makan nasinya nanti dulu atau memang langsung makan nasi enggak apa-apa? Iya, secara anatomi dan fisiologi saluran pencernaan ya harus bertahap. Ya kasihlah jeda barang ya berapalah 15 menit ya, 30 menit gitu. Tapi kalau langsung satu porsi apalagi umumnya nambah, waduh. Udah males Pak terawihnya. Nah, tuh pasti itu. Tapi air zam-zam tuh kan kalau misalkan sekarang tuh kebanyakan ya air putih kan Pak. Air zam-zam susah diakses gitu, maksudnya buat masyarakat secara umum gitu. Nah, air zam-zam kalau diesin enak gak Pak? Masya Allah. Ini sarannya teman-teman. Sarannya. Jadi hadisnya jelas. Ma'u zam-zam syifa likulli syai'. Jadi air zam-zam itu adalah penawar dari seluruh, kalau bahasa medis ya penyakit. Ya kalau bahasa di luar medis ya pokoknya ya seluruh keadaan, mungkin lagi capek, lagi apa lagi, penawar. Obat juga. Jadi aduh, tolong ya. Itu namanya menghina itu namanya. Jadi kalau air zam-zam kok masih dicampur sirup ya, masih didinginkan apa dibikin waduh itu enggak banget itu. No Manusia ya. emang enggak pernah puas lagi. Waduh. Itu kalau zaman dulu namanya terlalu ya. Terlalu. Oke teman-teman, nah itu ya tadi tips-tips berbuka puasa dari dokter gitu. Sangat dianjurkan untuk minum air putih terlebih dahulu, baru habis itu baru bisa makan makanan yang manis. Karena secara kesehatan pun jelas gitu, seharian kita tidak minum air putih dan sedangkan dalam tubuh kita sendiri membutuhkan cairan untuk rehidrasi namanya ya Pak ya. Gitu. Mungkin karena udah ini Pak, udah terakhir-terakhir nih. Udah closing statement aja nih Wan. Ntar dulu dong. Masih Bapak banyak loh. Masih asik nih. Anak muda ini. Ayo silakan apalagi. Ini Pak, kalau aku mungkin ini pertanyaan pribadi dari aku sih Pak sebenarnya. Japri nanti. Aduh, apa nih? Kan kalau puasa itu bagi mahasiswa biasanya melakukan perjalanan untuk pulang kampung, Mbak. Untuk musafir sendiri biasanya puasa kan memang nggak apa-apa gitu ya Pak, katanya nggak apa-apa gitu. Tapi itu sebenarnya kalau secara medis itu, misalkan kita dalam perjalanan pulang, tapi kita muntah-muntah gitu Pak, itu gimana Pak? Baik, itu persoalan yang selalu ditanyakan di setiap. Iya, apalagi mahasiswa Pak. Gini. Masuk di penjelasan tentang pertanyaan orang hamil tadi itu. Jadi mau hamil, mau sakit, mau perjalanan, bahasa di ayat tadi ujungnya bilang wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu itu puasa itu tetap lebih baik bagi kamu kalau kamu dong. Nah, meskipun di ketentuan yang lain seorang musafir itu boleh tidak puasa. Tapi teman-teman ingat, perang apa? Ini perang loh yang terjadi di zaman Nabi dan dilakukan itu di bulan Ramadan dan Nabi setelah para sahabat tetap puasa. Ada itu perang Badar, nggak main-main.
dan dimenangkan umat Islam. Luar biasa. Coba perang, bro. Nggih, Pak. Makanya orang Ini perang cuma mau mudik, ayo. cuma mau mudik Ya. di jalan. Berarti kalah nih semangatnya. Tapi Tuh. emang ini sih Pak, anak muda zaman sekarang memang semangatnya harus lebih dipantik lagi Pak, biar Iya. sadar. Oke, betul itu. Ya, salah satu contohnya kan begini. Ya ini pengalaman pribadi juga ya. Wait, apa nih Pak? Wahai anak kos, ya, Wahai anak kos, ingat-ingat nih, anak kos. carilah tempat untuk berbuka puasa supaya anggaran kosnya itu Ada Pak tipsnya, oh gimana? ngambil takjil di WMI. Oh. Gratis Pak, hemat. Ya itu. Jadi apa ya? Ini saya maksud saya bukan ke mana-mana. Gini. You know the nice proverb in English. I noted in my life, you know. People do not buy excuses. Jadi orang itu nggak akan membeli kata maaf saya. Kalau teman-teman itu letoy menjalani kehidupan ini, baik sekarang sedang belajar atau menjelang ujian atau apapun, kemudian Anda itu lemah, ya. Terus biasanya yang dibikin apa? Narasi kegagalan. Jadi nanti kalau gagal misalnya ya, nggak lulus atau kalau nanti ya harus remedi harus apa, itu udah siap ama. Saya yang gagal soalnya gini-gini. Udah siap banget itu narasinya. No. Saya bilang people do not buy excuses. Jadi yang perlu dilakukan apa? Berhasil. Yes. Gitu. Saya harus berhasil. Nah, kalau berhasil nggak usah bikin narasi kan? Yes. Gitu. Harus ada target tapi. Lah ya, jadi saya harus berhasil, saya harus selesai, saya harus gitu. Nah, orang biasanya wah ya udahlah. Nanti kalau ditanya gini, oh, soalnya gini, soalnya terus. Oke? Nggih, Pak. Udah. Tuh teman-teman, pokoknya harus semangat. Jangan kalah semangatnya sama Bapak yang umurnya udah lebih tua dari kita. Tapi Bapak luar biasa nih semangatnya. Wah, menarik sekali ya Pak obrolan kita. Nah, sebenarnya yang mau saya tanyain ini lagi nih berkaitan dengan situasi pandemi seperti saat sekarang, Pak. Oke. Kan sekarang tuh mahasiswa tuh identik dengan orang-orang yang ingin melakukan perjalanan pulang. Nah, yang mana kebijakan pemerintah salah satunya itu adalah mewajibkan kita masyarakat untuk vaksin, Mbak. Gimana caranya melakukan vaksin ketika kita sedang berpuasa? Apakah itu sebenarnya diperbolehkan ketika puasa kita vaksin atau memang tidak boleh, Pak? Baik, teman-teman, saya saran, kenapa masih ditanyakan di bulan puasa ini? Mau vaksin udah lalu, sekarang udah booster, saya udah 3 kali loh. Iya, aneh kalau sekarang masih nanya. Kenapa? Sekarang ini sudah waktunya, harusnya terjadilah yang namanya herd immunity. Ya, ini orang udah lebih dari 60% yang vaksin sehingga udah ngamanin, udah bikin perlindungan untuk semua komunitas. Tapi ya oke lah, kalau memang mau vaksin, coba datang ke tempat yang ada vaksin center, ya mintalah untuk divaksin nanti setelah buka begitu. Bisa kok, mau ke tempat saya boleh ya. Oh iya, daftar dulu ya, oke didaftar, terus nanti divaksin setelah buka, bisa. Tapi sebetulnya beberapa ulama ya menentukan untuk suatu keperluan vaksin di mana yang disuntikkan itu bukan zat makanan, itu boleh. Gitu. Nah, kalau Anda yang lagi berhalangan lebih bagus. Udah nggak puasa ya udah vaksin aja gitu. Nah, itu teman-teman, terjawab ya. Jadi untuk hukumnya sendiri itu masih ada beberapa acuan dari ulama-ulama gitu teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat ya Pak buat teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan untuk ilmu apalagi tentang vaksin dan seputar perdietan tadi. Nggak kerasa nih Pak, waktunya udah di penghujung acara Pak. Mungkin minta closing statementnya dari Bapak nih. Islam adalah agama yang pasti akan dimenangkan oleh Allah. Pertanyaannya, ketika nanti Islam menang,
Ini guys, Lulu ini. Oh, iya. Ini mau jadi barisan pemenang atau sekedar nonton? Apa ngikut doang? Nah, atau ngikut no ya. Be a Muslim, be a good Muslim, be excellent Muslim. Oke? Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Bapak. Itu tadi teman-teman closing statement dari Bapak Dr. Sagiran. Mungkin kalau dari aku adalah ada sedikit kata-kata nih Pak. Kesehatan adalah nikmat yang paling mahal. Orang yang tidak menjaga kesehatan adalah orang yang menumpuk masalah di masa yang akan datang. Good. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq wasabiqul arat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.